Rocky Gerung beli rumah bodong kayak orangnya. Ruhut Sitompul tidak ada lagi jagoan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi adanya narasi politik yang mengaitkan sengketa lahan antara Rocky Gerung melawan PT Sentul City Tbk yang melayangkan somasi kepada ahli filsafat itu. Dia menegaskan narasi tersebut yang mengaitkan sengketa lahan Rocky Gerung dan Sentul City tidak berkaitan dengan politik. Dalam keterangannya, Minggu 12 September 2021, Ruhut mengatakan bahwa kalau dibilang dikaitkan dengan politik, enggak ya. Ruhut lantas menyebutkan soal kepemilikan tanah atau mengatasnamakan diri sebagai pemilik tanah harus didasari oleh sertifikat. Kata Ruhut, sertifikat itu macam-macam, hak guna bangunan, hak guna usaha, sertifikat hak milih. Lah dia apapun tidak ada, gimana? Siapa dia? Rocky Gerung memangnya dia jagoan? Mantan anggota Komisi 3 DPR itu juga menyinggung jika sudah berbicara hukum tidak ada orang jagoan. Kata Ruhut, kalau sudah bicara hukum gak ada lagi jagoan, gak ada lagi mudah bilang orang dungu dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Ruhut mengakui bahwa langkah PT Sentul City Tbk menyomasi Rocky Gerung sudah tepat. Kata Ruhut, sudah benar 100 untuk Sentul City. Sebelumnya, pendamping hukum Rocky Gerung Haris Azhar menyampaikan pihaknya menolak seluruh poin somasi dari pihak Sentul City. Haris Azhar menekankan sejak 2009, pengajar di Universitas Indonesia itu telah menguasai tanah dan bangunan yang beralamatkan di Blok 26 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 800 meter persegi. Haris mengatakan Rocky Gerung memperoleh tanah tersebut secara patut dan sah menurut hukum sesuai dengan surat pernyataan oper alih garapan yang juga telah dicatatkan di Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor 592-6-2009 tertanggal 1 Juni 2009. Yang mengklaim Rocky sudah memiliki surat keterangan tidak bersengketa dari Haji Andi Junaidi selaku pemilik lama yang ditandatangani Kepala Desa Bojongkoneng. Kata Haris, ia menyatakan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak dalam jaminan kepada hak bank pemerintah atau swasta, tidak sedang digadaikan dan telah membayar PBB tahun berjalan. Rocky Gerung diketahui memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah di wilayah Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11 Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor adalah terdaftar di agenda Kelurahan Bojongkoneng dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongkoneng. Haris juga mengungkapkan bahwa selama Rocky Gerung menguasai sejak 2009 sampai dengan saat ini, dan terdapat warga yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut. Sejak tahun 1960 tidak pernah ada klaim dari pihak manapun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Menurut saya karma itu sungguh nyata. Karma itu datang dan pergi dengan pasti. Karma bukanlah sekedar ajaran agama, tapi hal ini adalah sebuah kenyataan dan sistem yang berjalan dengan otomatis. Karma itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, seperti Anies kalau mau pencitraan, kasih tahu wartawan. Karma itu datang ke Rocky dengan tuntas, lunas dan sahih. Dulu dia mendungu-dungukan Joko Widodo yang disebut tidak becus memimpin negara ini. Mungkin karena tidak tahan bosnya si SBY disindir halus terus-menerus. Lalu ditambah lagi sumber dananya, yakni Cendana juga diincar Sri Mulyani. Saya yakin Rocky yang adalah manusia, bukan yang lain, juga mengalami proses ini. Namun di dalam proses pencarian jati diri, dia menjalankan tugas dan fungsi yang justru berkebalikan. Dia merasa pintar dan tinggi, berhasil membeli tanah yang sangat murah, sisa duit yang ada bisa bangun rumah bagus. Rumah kayu dengan pemandangan asri, tapi semua dibangun di atas pasir. Ini seperti yang Alkitab bicarakan. Orang yang bodoh itu ibarat membangun rumah di atas pasir. Murah, gampang belinya. Tapi ketika ingin menerpa, rubahlah rumah Rocky beserta intellectionnya. Inilah yang menyedihkan. Seharusnya dari namanya Rocky, dia adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu alias dengan fondasi yang kuat. Tapi ternyata memang manusia meninggalkan nama, kebodohannya dibiarkan, nama yang diberikan orang tuanya sia-sia. Tidak Rocky, bukan seperti Rocky Balboa. Tapi jangan khawatir, seperti kata Kus Plus, bujangan mah kemana-mana asalkan suka tiada orang yang melarang. Rocky tinggal ke Jakarta dan minta sama Wan Abut rumah lapis karena setahu penulis banyak yang kosong dan tidak laku. Bagaimana menurut Anda? Abu Janda, Eko Kuntadi dan Denny Siregar kompak kroyok Rocky Gerung. Bonyok gak tuh si Rocky? No Rocky no dungu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber.
Tiga bersahabat yang juga pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda, Eko Kuntadi, Denny Siregar, kompak berkomentar terkait polemik kepemilikan lahan Rocky Gerung versus Sentul City. Diketahui pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan surat somasi dari pengembang PT Sentul City Tbk. Pengembang tersebut menyebut bahwa tanah seluas 800 meter persegi yang dijadikan rumah oleh Rocky Gerung hanya bermodalkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Pengembang pun mengancam akan membongkar rumah aktivis Rocky Gerung di Blok 026, Kampung Gunung Batu, RT 02 RW 11, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Rupanya rumah yang dihuni Rocky Gerung berdiri di atas tanah tidak bersertifikat. Hal inilah yang disorot oleh Abu Janda. Di akun Instagramnya @permadiaktivis2, Jumat 10 September 2021, Abu Janda mengatakan, hobi menyebut orang dungu, rupanya dia Raja Dungu, dengan memberikan emoji tertawa sekaligus menyebut @rocky.gerung_official. Cuitan Abu Janda tersebut disertai capture judul artikel berita terkait Rocky Gerung beli tanah tidak bersertifikat yang membuat rumahnya akan dirobohkan. Sementara itu, Denny Siregar menyorot terkait Rocky Gerung yang mendapat somasi dari PT Sentul City. Lewat akun Twitter @dennysiregar7, Rabu 8 September 2021, Denny Siregar mengatakan, "Walah Rung Gerung, ternyata..." Adapun Eko Kuntadi berkomentar melalui tayangan video yang diposting di kanal YouTube Cokro TV. Video berjudul Eko Kuntadi, Rocky niru Rizik menempati lahan milik orang lain diposting pada Jumat 10 September 2021. Kata Eko Kuntadi, apa yang dilakukan Rocky ini mirip seperti yang dilakukan Rizik pada lahan milik PT PN 8. Ya memang soulmate-nya kan, jadi gak ada bedanya. Dan benar, Rocky Gerung ini memang dungu seperti apa yang dikatakan oleh Abu Janda. Bukan Rocky Gerung kalau dia tidak dungu. Manusia ini akhirnya melanjangi dirinya sendiri, mempertontonkan siapa dirinya di hadapan publik. Selama ini dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual. Dia dipanggil profesor, padahal lulusan hanya S1. Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang. Sekarang dia kena karma, kena banget. Mental banget ini, kalau kata orang-orang masa kini. Selama ini Rocky Gerung menjadi sosok yang merasa pintar. Saking pintarnya dia bisa mendungu-dungukan orang, mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan. Padahal di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan satu lebih bodoh. Di dalam dunia akademis, perbedaan pandangan itu adalah wajar dan justru asik. Namun Rocky Gerung berbeda, dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kebodohan. Selama ini Rocky Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap dungu. Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas. Selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di Bojongkoneng yang dianggap asri, keren, green, dan bagus. Tapi ternyata rumahnya seperti otaknya, bodong, gede bodong, palsu. Ternyata dia mencerminkan siapa sesungguhnya. Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini orang yang bodong, rumahnya bodong, ternyata dirinya juga bodong. Dibela juga sama aktivis bodong. Karma jelas banget kan? Dulu menghina Jokowi, sekarang malah menjela Jokowi. Dulu mendungu-dungukan Jokowi, sekarang malah mendekati Jokowi. Mengemis-ngemis kasihan, agar mentalitas pengemis dungu tidak ada kata yang lebih hina lagi dari saya kepada Rocky Gerung selain "Desa Rocky lo, no Rocky no dungu." Bicara tentang integritas, Rocky Gerung ini tidak memiliki integritas dalam mulutnya. Kata-katanya sangat mudah berubah. Kita lihat saja skenario Rocky Gerung yang akan ngeles dan bilang bahwa setiap hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Ya pastilah, wong kadrun-kadrun di luar sana aja dapat BLT dan bansos kok. Masa profesor dungu seperti Rocky tidak dibantu pemerintah? Ya enggak. Jadi muka tembok Rocky yang sering menghina dan merendahkan pemerintah akhirnya membutuhkan pihak pemerintah juga untuk mengurusi kasus ini. Biarkan teman-teman seperjuangan Rocky membela diri, karena apabila Rocky jadi digusur, kemungkinan teman-temannya dapat menampung dirinya di rumah mereka. Bagaimana menurut Anda?